pada saat Jokowi jadi wali kota, bapaknya itu judi di pinggir jalan. Bapaknya namanya siapa? Wijiatno. Yang diakui bapaknya Wijiatno itu tertangkap main judi. Main judi di pinggir jalan. Tangkaplah sama Warnocino ini. Tangkap, tapi terus dia langsung ditelepon sama Kapolrestanya, ya Sigit ini. Oh, si Sigit inilah. Iya. Si Listio Sigit inilah Kapolri sekarang ini menelpon Warnocino, anak buahnya untuk dilepaskan. Kamu nggak tahu itu anaknya. Itu bapaknya. Bapaknya wali kota. Listio Sigit Prabowo ini banyak sekali jasanya sama keluarga Jokowi. Udah terlibat sejak di Solo. Pantasan dibawa menjadi setelah dia presiden, kan dibawa jadi ajudannya ya. Iya. Listio Sigit Prabowo ini dibawa jadi ajudannya ke pusat ya, ajudannya Jokowi langsung jadi Kapolri. Iya, pokoknya karirnya moncer ya, meroket gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada prestasinya Listio Sigit ini ya. Ya mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah kebrengsekannya Listio Sigit sebagai Kapolresta itu. Gitu. Ya. Bagaimana tanggapanmu Listio Sigit Prabowo? Ya, bagaimana bisa membantah ini nggak? Jadi sebenarnya yang kedua kali di penjara itu Bang Bambang Tri ini dipidana atas putusan apa sih? Apakah ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, atau pencemaran nama baik, atau fitnah agama? Ya, itu juga kacau, gak karu-karuan itu. Yang mana sebenarnya yang dituduhkan ke saya itu? Iya. Pengadilan negeri memvonis saya atas pasal tunggal. Pengadilan negeri Surakarta. Ya, atas pasal tunggal, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu. Oh, yang sudah jadul itu ya, masih dipakai ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang apa itu? Penyebaran kabar bohong untuk membuat keonaran di masyarakat. Oh, jadi itu cuma satu pasal itu doang. Iya, dan itu pun sekarang sudah kena sudah di Mahkamah Konstitusi. Itu dianggap inkonstitusional. Jadi kayak memborong lah ya, kayak kasus kami yang dilaporkan Termul Pradi Bersatu, ya kan, pasti itu disuruh Jokowi itu ya kan. Pasal 160 penghasutan. Jadi karena bebas interpretasi pasal-pasal karet ini itu gampang sekali menjerat rakyat. Contoh kami dilaporkan ya dengan terutama dari Pradi Bersatu itu ya, pasal menghasut, coba. Menghasut pasal 160. Nggak tahu siapa yang terhasut dan apa dampak real di lapangan itu akibat perbuatan hasutan tersebut. Yang terhasut ya otak Termul ya. Otak Termul itu yang melaporkan itu. Jadi inilah kita bayangkan mereka itu Pradi Bersatu ya. Mengakunya itu pengacara, tetapi bukan mengawal demokrasi, kebebasan berpendapat, justru membungkam demokrasi itu sendiri. Itu pengacara mereka itu. Dari tampangnya aja kan sudah kelihatan penjilat itu. Jadi demi Jokowi mereka mau membungkam demokrasi tersebut gitu. Dengan melaporkan pasal-pasal 160 pasal karet itu yang bebas interpretasi, multi interpretasi, dan diinterpretasikan semena-mena oleh dia. Iya, dan bahkan ya misalnya yang ITE itu masih berlaku lah, belum dibatalkan oleh MK. Itu kan jelas bunyi ayatnya pasal 28 itu. Pasal 28 ya. Huruf berapa lah ya. Itu ada kata-katanya ya, atau yang menjadi unsur harus berdasarkan syarat. Iya, itu juga kami dikenakan juga. Apa hubungannya? Pasal 28 itu dipakai juga sama pengacara Jokowi, salah satunya anaknya Otto Hasibuan itu, Yakub Hasibuan itu dipakai kelihatan. Masa kami tololnya mereka kan meneliti ijazah skripsinya Jokowi kena pasal SARA itu ya kan? SARA itu ijazah itu sukunya apa? Agamanya apa? Kami tidak pernah mempersoalkan sukunya Jokowi, agamanya Jokowi, rasnya Jokowi, antar golongannya Jokowi, atau padahal kata penghubungnya berdasarkan. Jadi yang intinya di situ berdasarkan SARA begitu ya kan. Tetapi itu dilayani juga oleh polisi. Makanya saya bilang polisi ini sudah rusak to the core, broken to the core gitu. Sampai
elemen intinya pun sudah rusak. Jadi bukan kulit-kulitnya aja, Bang. Polisi ini melayani termul, Ya, melayani Jokowi, dan semua yang disampaikan oleh termul-termul itu, pengacara-pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan dan lain, itu dilayani oleh polisi. Seolah-olah polisi ini babunya Jokowi. Makanya kita harus bertekad kuat, declare sejak sekarang, kita mau melawan habis-habisan kerusakan otak yang semacam ini. Gitu. Iya, gitu loh. Itulah makanya saya bilang kita punya banyak profesor di Indonesia ini, banyak orang-orang pintar. Tetapi kalau nggak berani untuk apa? Jadi cuma untuk di kampus saja profesornya itu. Iya. Kita sedih lihat civil society di Indonesia ini, ya. Kita wawancara juga takut, ya. Dosen-dosen aktif juga di UGM nggak berani speak up. Ya, kemarin Profesor Sofyan Effendi langsung kita wawancarai, ya, langsung menarik omongannya karena diintervensi oleh Parcok dan lainnya atau siapalah gitu. Diintimidasi lah. Diintimidasi. Jadi tidak ada lagi ruang demokrasi yang disisahkan oleh Joko Widodo ini. Tidak ada, gitu loh. Rusak semua. Ruang demokrasi itu tidak ada, sudah dibungkam oleh pasal-pasal karet tadi itu yang diinterpretasikan semena-mena oleh polisi, jaksa dan hakim. Gitu. Maka kan nggak salah kalau ada orang yang mengatakan Jokowi nggak ngerti apa itu artinya demokrasi kan? Padahal dia lahir dari rahim demokrasi. Lah iya. Dipilih langsung jadi presiden. Iya. Ya. Dengan pencitraan gorong-gorong, ya, janji penipuan 6.000 SMK. Dia lahir dari rahim demokrasi, tapi justru dia membungkam demokrasi. Itulah Joko Widodo. Dan dia memanfaatkan institusi negara dan uang rakyat, bansos itu, untuk anaknya supaya jadi wapres, jadi wali kota, dan menantunya jadi gubernur. Dan herannya, banyak orang terdidik di Indonesia ini itu memilih aman, diam, daripada di penjara dengan pasal-pasal karet tadi itu yang dikenakan ke kita. Sebenarnya orang-orang yang jujur, yang sangat dan pinter gitu loh. Tapi jujur, pinter, tapi pengecut untuk apa, Bang? Tapi nggak punya keberanian untuk speak up itu. Itu kan harus whole package. Ya. Lebih baik bodoh tapi berani daripada jujur, pintar tapi penakut, pengecut. Nggak ada gunanya juga untuk republik ini kan. Gitu loh. Itu yang kita buat sedih bangsa ini. Civil society kita yang diwakili terutama dari kaum terdidik itu karena sudah terbiasa dibungkam 10 tahun oleh rejim Joko Widodo, dihancurkan oleh Jokowi. Iya, jadi semua penakut gitu, takut karena Parcok ini siap sedia untuk menciduk, tengah malam juga diciduk. Iya. Gitu. Mereka menjadi agen terornya Jokowi gitu. Iya. Parcok, makanya katanya sih Prabowo Subianto sudah mencalonkan kepada DPR 2 calon Kapolri. Ya, kita lihat aja kalau hasilnya sama saja, itu sama saja Prabowo Subianto melakukan blunder yang besar-besaran. Ya, artinya dia tetap akan terbawa oleh warisannya Jokowi ini gitu. Iya. Jadi satu-satunya dan prioritas utama yang diteriakkan rakyat kan, baik di kedai kopi maupun di mana-mana, itu kan Parcok untuk berbenah, di reformasi. Jadi bukan lagi jadi alat politiknya, alat membungkam demokrasi yang seperti dilakukan oleh Joko Widodo gitu loh. Bagaimana mungkin Indonesia jadi Indonesia emas kalau demokrasi itu dibungkam? Yang bebas berbicara hanya Termul, Projo, Jokowi Mania dan lainnya, relawan-relawan Jokowi itu yang bebas. Ya, ini saya kasih contoh nih mengenai keparcokan Kapolri yang sekarang, Listio Sigit itu. Jadi di makamnya orang yang diakui sebagai bapaknya Jokowi itu, Wijiatno itu, tertulis di makamnya tertulis gini, meninggal tahun 2000. Padahal saya punya saksi ketika Sigit jadi Kapolresta Surakarta, itu ada anak buahnya namanya Pak Warno, harapannya Pak Warno Cino gitu kan. Itu cerita ke saya, itu bohong Jokowi. Wong tahun 2000 itu kan ditulisnya
meninggal tahun 2000 gitu ya. Oh, di kuburannya, di nisannya itu pusarannya, meninggal tahun ya. 2000. Ya, Oh. Padahal Warno Cino ini menangkap Wijiatno itu setelah Jokowi jadi wali kota. Berarti setelah 2005. Iya toh. Siapa namanya? Cino apa? Warno Cino. Warno Cino ini polisi. Polisi, ya. Bawahannya Listio Sigit Prabowo pada saat Kapolresta Solo. Iya. Oh. Nah, Jadi setelah pada saat Jokowi jadi wali kota, bapaknya itu Bapaknya itu- judi di pinggir jalan. bapaknya namanya siapa? Wijiatno. Wijiatno yang diakui bapaknya. Yang diakui bapaknya Wijiatno itu tertangkap main judi. main judi di pinggir jalan. Oh. Tangkaplah sama Warno Cino ini. Oh, Warno Cino apanya pangkatnya apa? Ya waktu itu bangsa rendah lah ya Mas. Rendah ya, Iya. brigadir semacamnya lah Iya, gitu. iya, iya. Oh. Terus ditangkap. Ditangkap, tapi terus dia langsung ditelepon sama Kapolrestanya, ya Sigit ini. Oh, si Sigit inilah, Iya. si Listio Sigit inilah Kapolri sekarang ini menelpon Warno Cino, Warno anak Cino, buahnya itu. anak buahnya untuk dilepaskan. Untuk dilepaskan, kamu nggak tahu itu anaknya Itu wali bapaknya. kota. Bapaknya wali kota. yang ditangkap Oh, itu. oh. Lah perhatian saya atau fokus saya kan berarti Jokowi bohong menuliskan angka 2000 itu sebagai Padahal di nisannya ditulis meninggal tahun 2000. 2000. Yang diakuinya sebagai bapaknya ini, Iya, Wijiatno. iya. Sampai sekarang juga masih ada nisannya. Sampai sekarang yang namanya Warno Cino itu juga masih hidup. Gitu. Jadi kalau cerita ini benar, maka Listio Sigit Prabowo ini banyak sekali jasanya sama keluarga Jokowi ya. Udah terlibat sejak di Solo. Pantasan dibawa menjadi setelah dia presiden, kan dibawa jadi ajudannya ya. Iya. Listio Sigit Prabowo ini dibawa jadi ajudannya ke pusat ya, ajudannya Jokowi langsung jadi Kapolri Iya, ya. pokoknya karirnya Moncer ya. ya, meroket gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada prestasinya Listio Sigit ini ya. Ya mungkin ada tapi saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah kebrengsekannya Listio Sigit sebagai Kapolresta itu. Gitu. Ya. Bagaimana tanggapanmu Listio Sigit Prabowo? Ya, bagaimana bisa membantah ini nggak? Gitu loh. Apa benar yang diakui oleh Jokowi sebagai ayahnya Wijiatno itu meninggal tahun 2000? Ya. Atau tahun 2005-an ya ke atas malah masih tertangkap main judi. Main judi. Judi apa itu? Judi pinggir jalan itu namanya opyok. Opyok. Kayak dadu gitu loh. Oh, dadu. Wijiatno ini PKI. Wijiatno itu nggak PKI dia. Oh, nggak tapi PKI. sopirnya Aidit. Oh, sopirnya Aidit gitu ya. Ya. Walah, parah ya. Makanya kita berharap sebenarnya Pak Bambang optimis nggak sih penegakan hukum khususnya kepolisian ini bisa direformasi oleh Presiden Prabowo Subianto? Sebenarnya saya menaruh harapan sangat besar ya sama Prabowo ini. Karena nggak ada yang lain yang berani pernyataan seperti Prabowo saya akan membersihkan semuanya itu nggak ada. Pernyataannya sudah, tapi kita menunggu aksinya ini kok Kayaknya kesannya belum lambat terasa. ya. Ya lambat ya. Kita lebih harus bersabar gitu Iya. loh. Padahal nanti 20 Oktober nanti itu tepat 1 tahun. ya. Jadi saya takut kalau Prabowo lambat, ini nanti amarah rakyat akan mengarah ke dia. Gitu. Bukan malah ke Jokowi ya, Iya. malah terarah ke dia gitu ya. Oh, ngapain sekarang kekuasaan di tangan Prabowo kok nggak segera bisa mengeksekusi hal-hal yang sudah jelas di depan mata begini, gitu. Apa yang dia butuhkan saksi? Saya bersedia menjadi saksi itu. Masalah Kapolresta Solo ini Iya, saat itu Listio Sigit Prabowo membebaskan orang yang ditangkap main judi gitu Iya, ya, iya. yang bernama Wijiatno ini Iya, gitu loh. Dan itu dipakai Jokowi untuk menutupi bohong lagi soal kematian bapaknya itu. Nah, pertanyaannya, kenapa harus bohong? Gitu loh. Iya. Berarti menyimpan sesuatu rahasia yang lebih besar, toh? Ya, jadi banyak mungkin rahasia yang dipegang oleh Listio Sigit Prabowo ini ya. Iya. Jadi bukan karena prestasinya dari Solo sana ya kan. Yang saya tahu itu. Ya, toh. Jadi itulah ya, banyak sekali intrik-intrik dalam kepolisian ini. Bahkan Iya. hari ini saya baca berita online ya di Demokrasi atau apa itu gitu loh. Salah satu berita online katanya Irjen Krisnamurti
Itu yang memanipulasi barang bukti digital kasus Jessica Wongso dengan Tito Karnavian, mantan Kapolri. Nah, yang jadi lawan Bang Risman Krisnamurti ini itu di sidang etik gitu, melanggar kode etik berat gitu loh, di Propam gitu ya kan. Dia katanya pacaran secara tidak sah atau apalah, berhubungan secara tidak sah dengan Kompol atau apa Anggreni Putri gitu loh. Ya itu. Bayangkan kalau itu berita benar, bayangkan begitu kualitas jenderal. Jenderal diberikan harusnya pangkat jenderal itu karena apa ya, integritasnya, kesediaannya mati untuk demi rakyat melayani republik ini. Tetapi ya itu kualitas jenderal. Kata jenderal itu kan sudah mengandung kayak kehormatan tertentu gitu loh. Kalau jenderal kerjaannya gitu, ya ngapain kamu jadi jenderal? Ngapain dikasih gelar jenderal loh, main cewek gitu, ya kan? Itu Kompol loh. Waktu dia jadi Kadif Binter, sekarang kan udah diberhentikan. Kepala divisi dong, bukan Kompol dong. Enggak, kalau si Krisnamurti ini Irjen bintang 2. Irjen ya. Waktu dia Kadif Binter, Kepala Divisi Hubungan Internasional. Nah, jadi ini bawahannya si Kompol Anggreni Putri ini sering di. Iya, pokoknya bisa disimpulkan kerjaannya ngentotin sesama teman polisinya. Ya, makanya bawahannya sering disuruh masuk ke ruangannya, terus katanya dibelikan apartemen. Terus tertangkap CCTV katanya dia mengunjungi itu si cewek yang anak buahnya itu, dan dikasih uang belanja 50 juta kata berita online itu, gitu loh. Tumpuk-tumpuk itu. Terus kartu kreditnya katanya si cewek itu, Kompol Anggreni itu yang megang katanya. Dari mana uangnya bisa membiayai 50 juta sementara gajinya dia berapa? Ya. Gajinya Krisnamurti berapa rupanya sebagai Irjen bisa ngasih cewek itu 50 juta. Makanya saya bilang karma sudah bekerja kepada keluargamu ya, Krisnamurti ya. Tunggu saja Tito Karnavian, karma sedang bekerja juga di keluargamu gitu ya. Aduh, masa polisi makan bawahannya, jenderal makan bawahannya. Ini ada di beritanya. Nantilah waktu saya share tadi ada itu sama Nah, kalau berita online itu benar, betapa hancurnya ya. Mantan Kadif Binter, Irjen ya, Krisnamurti yang jago kali media sosial dia. Pokoknya makan aja di foto kata orang-orang gitu. Mau makan aja di foto, ternyata moralitasnya semacam itu. Ya, bukan hanya memanipulasi barang bukti digital supaya dia kasus Jessica Wongso supaya dia naik jabatan tuh. Iya, polisi jenderal-jenderal itu membuka sejarahnya. Jenderal Hugeng Imam Santoso itu kayak apa gitu. Hidup sederhana ya Bang ya? Apa mereka nggak menangis kalau membandingkan perilakunya Jenderal Hugeng dengan kelakuan mereka sendiri gitu. Tapi karena mereka sudah nggak punya malu. Udah nggak tahu malu gitu loh. Padahal gelarnya pangkatnya jenderal. Iya. Begitu. Apa nggak malu-maluin sesama jenderal yang lain? Iya tuh. Ya, malu-maluin kata jenderal itu sendiri. Jadi kata jenderal itu menjadi bukan lagi sebuah yang harus dihargai ya akhirnya ya, karena perbuatan kayak Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Jadi semacam itu bisa didapatkan dengan mengorbankan rakyat. Merekayasa dan moralitasnya juga rendah gitu loh. Ya. Dan di situ untuk mereka ini semua demi menjunjung tuannya yang bernama Jokowi Widodo. Yang ijazah SMA aja nggak punya. Jadi aduh parah ya. Jadi 10 tahun ini bagaimana ini Bang? Menurut Bang Trini, kondisi Indonesia penegakan hukum morat-marit, utang menggunung, dan aduh banyak sekali pengangguran, banyak orang miskin. Saya kira 10 tahun ini adalah rentang waktu terburuk dalam sejarah Indonesia sejak zaman Majapahit. Sejak zaman Mojopahit bahkan ya, bisa pemimpin seperti ini ya. Iya, di zaman Mojopahit itu hukum pidana itu sangat ditegakkan. Namanya dengan Pancasila itu. Jadi Pancasila itu sebelumnya berupa kode pidana untuk Majapahit gitu loh. Jadi menurut Abang terburuk ini ya, pemimpin terburuk sejak Majapahit ya. Sejak zaman Majapahit. Zaman kerajaan. Yang kita tahu
kerajaan pertama yang menerapkan hukumnya secara nasional, secara menyeluruh gitu loh. Tapi herannya ya, kok bisa Jokowi ini lolos jadi capres, itu yang saya bingungnya tahun 2014 itu. Cagup, capres, manusia semacam ini kok bisa lolos ya? Ya itu artinya ada kekuatan besar di belakangnya, kekuatan yang sama jahatnya gitu, yang terus mendorong dia, melindungi dia dari sorotan publik, dan tentu memotong leher orang-orang kayak saya ini, gitu. Jadi abang setuju dengan banyak tuntutan rakyat itu adili Gibran makjulkan Jokowi? Terbalik, makjulkan Gibran adili Jokowi? Ya setuju itu. Karena sumber atau biang masalah di Republik ini kan Jokowi ya. Iya. Gitu. Harus dan tidak boleh gagal kita kalau bangsa kita nggak mau hancur beberapa tahun ke depan ini gitu loh. Kita kan sering dituduh, Bang. Bahkan Jokowi akhir-akhir ini kan mengatakan, ini kan sudah 4 tahun isu ijazah ini digelontorkan, diapakan. Kalau tidak ada backup nggak mungkin panjang nafasnya katanya. Backup dari mana? Misalnya saya kayak gini ya, saya nggak dapat backup dari siapapun. Tapi kenapa saya berani mendeklar Jokowi? Ya itu fitnah lagi dia, seolah-olah ada pemodal kita, ada backup apa. Kemarin dibilang ada orang besar. Memang kerjaannya fitnah memang Jokowi ini. Iya. Ya. Dia bilang ada apa backup katanya. Backup apa Jokowi? Gitu loh. Anda itu mantan presiden, omongan dijaga gitu loh. Ya wajar aja banyak rakyat itu menuntut Anda untuk diadili sekeluarga, ya. Apalagi itu Bobi Nasution itu. Ya nggak dipanggil-panggil KPK itu. Gimana? Tentang kasus korupsi PUPR di Sumatera Utara. Jadi ya keluarga-keluarga Jokowi ini sangat istimewa kali diperlakukan oleh kejaksaan. Ya itu kayak dan KPK gitu. Kayak omongannya Gus Dur almarhum. Kelenek beranak kelenek orang bodoh kayak Jokowi ya beranak bodoh lagi gitu. Ya. Bapak sama anak sama bodohnya sama bebalnya ya. Like father like son lah. Nggak tahu malu ya. Dengan kompetensi yang ya di bawah standar seperti itu jadi RI 2 loh. Berdebat dengan mahasiswa semester 1 aja nggak berani dia. Ini sudah nggak bisa komentar lagi saya kan, walaupun saya nggak tahu di penjara waktu proses pencapresan Gibran itu. Padahal sebelumnya saya juga dukung. Waduh, waktu wali kota? Enggak, waktu sebelum pencapresan itu salah satu alternatif bagi cawapresnya Prabowo memang Gibran itu gitu loh. Dalam satu hitungan supaya menang. Gitu. Oh gitu, supaya menang gitu. Supaya menang. Supaya Prabowo menang gitu aja ya. Menang, ya. Prabowo harus menyadari ini. Kalau itu diambil sebagai strategi saja supaya menang, gitu. Setelah menang buang aja gitu. Ya terserah Prabowo. Gitu loh. Iya, karena gini, makanya selalu saya ingatkan, Pak Prabowo Subianto nggak usah merasa berutang budi sama Jokowi, Jokowi yang berutang budi pada saat dia Anda bawa Pak Hasim Joyadi Kusumo membawanya, memodalinya dari Solo ke jadi cagup. Dan itu sudah dikhianati. Jadi gubernur DKI. Dikhianati, gitu. Direndah-rendahkan, gitu loh. Betul itu, Bang. Jadi udahlah buang semua ke sampah itu. Pak Prabowo dinasti Jokowi dan menteri-menterinya itu. Nggak berutang sesen pun sama Jokowi, gitu loh. Ya. Jadi Pak Prabowo Subianto harus bisa memilih rakyat atau memilih Jokowi. Itu aja tuntutannya. Harus persepsi itu harus sudah ada di masyarakat bahwa Prabowo membela rakyat bukan membela Jokowi. Inilah sekarang kan anaknya, putrinya itu, ya Kahiyang Ayu itu, ya istrinya Bobi Nasution yang gubernur Sumut sekarang itu kan udah disebut namanya oleh terpidana suap tambang di Maluku Utara, mantan gubernurnya itu yang sudah almarhum itu, ada kasus suap tambang itu nggak diperiksa juga putrinya Jokowi. Terus Gibran juga mengaku kepada Rocky Gerung tiap minggu menteri ngantar duit sama dia, nggak diperiksa juga, ya kan? Terus si Kaisang juga membeli ratusan miliar itu
Untuk beli saham dari mana duitnya? Itu ada dalam bukunya Ubaidillah itu kan. Ya. Itu yang dilaporkan. Nggak ditindaklanjuti juga. Jadi menurut keluarga Jokowi ini, Indonesia itu bisa diatur-atur keluarga itu. Iya. Padahal katanya equality before the law. Tetapi bagi keluarga Jokowi dan Jokowi sendiri itu tidak berlaku. Betapa hukum diinjak-injak oleh keluarga itu, gitu loh. Coba kita ingat Bung Karno. Semua mengatakan bahwa Bung Karno itu mati dalam keadaan miskin, toh. Nah, kedua Pak Harto. Pak Harto menyatakan saya tidak punya 1 sen pun tabungan di luar negeri. Semua itu terbukti secara hukum gitu loh. Sementara Jokowi itu malah isunya, dan saya percaya itu karena yang ngomong Victor Suryadi loh ya. Orang yang tahu sejarahnya Jokowi ke PDI itu gimana. Jokowi itu punya bunker uang cash di Solo. Saya percaya sekarang dan sangat yakin itu. Makanya, apakah kalian ada yang tahu bunkernya itu di mana? Pakai algoritma apa itu ya? Ada misalnya hacker, tapi mungkin mereka berkomunikasi bukan lewat komunikasi digital ya. Jangan-jangan komunikasi analog. Iya. Gitu loh. Mungkin pakai HT atau frekuensi rendah gitu ya kan? Mungkin juga tatap muka langsung gitu. Atau langsung tatap muka. Karena kalau mereka komunikasi ya antara si penjaga bunker, si pengantar, pengambil ya dengan Jokowi itu nggak mungkin lewat komunikasi digital yang gampang disadap. Lah itu orang-orang kayak Profesor Paiman gitu itu pasti tahu cerita itu gitu loh. Paiman Pasar Pramuka. Paiman Pasar Pramuka itu. Gitu. Jadi sekarang harus kita kejar orang-orang semacam Paiman, Mahmud Nurwindu itu, kita paksa untuk bersaksi di pengadilan. Apa yang mereka lakukan itu? Dan tidak ada juga statement atau tanggapan Joko Widodo terhadap bunker yang disebutkan Victor Suryadi itu. Ya, mana mungkin berani dia membantah kalau Victor yang ngomong. Joko Widodo, Anda punya bunker isinya duit nggak? Kalau ada dan isinya duit, berarti itu uang rakyat. Ya. Kembalikan itu. Cepat atau lambat pasti akan dijarah rakyat itu. Pasti dapat itu ya. Iya. Jangan ngajak-ngajak jarah, Bang. Saya bukan ngajak. Saya kan cuma memberikan pernyataan. Cepat atau lambat, kalau memang ada bunker isinya uang punya Jokowi, pasti akan diambil rakyat. Ya. Oke, Bang. Dan sekarang satu termul Menkeu itu Sri Mulyani itu ya duet maut pengutang Jokowi Tritunggal. Itu perempuan Jokowi, Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan yang membuat kita terjebak dalam hutang. Sri Mulyani itu saya beri komentar, perempuan nggak tahu malu itu. Kenapa itu, Bang? Karena dia pasti tahu bahwa Jokowi itu lulusnya SMA, kalau lulus itu bareng dengan dia. Oh gitu. Iya, Tahun 81 Sri Mulyani ya? Iya. Kenapa Jokowi ijazahnya 80? Kan pasti Sri Mulyani pernah dibilang Bang Rizal Ramli dan Bang Faisal Basri ya kalau nggak salah, almarhum Menteri Keuangan terbalik. Jadi Sri Mulyani ini mendapatkan hutang itu 2 atau berapa persen lebih daripada bahkan hutangnya Vietnam. Kalau Vietnam bisa mendapatkan hutang dengan bunga 2 atau sampai 4%. Kalau Sri Mulyani 6 sampai 7% gitu. Itulah hebatnya Sri Mulyani ini. Gitu. Itu dikritik. Berarti kalau saya ya memprediksi, berarti ada fee di situ. Ketika dia ngutang ke negara lain atau orang lain, ya pastilah atau komunitas lain atau entitas lain. Namanya apa, komisi? Itu berarti ada komisi gitu ya. Itu diperiksa juga KPK. Sri Mulyani itu gitu loh. Hartanya itu diperiksa benar-benar itu. Kok bisa dia membangkrutkan Indonesia dengan hutang-hutang bunga tinggi itu? Gitu loh. Ya, apakah uang itu mengalir juga ke yang lain-lain? Ke Luhut misalnya atau ke Jokowi? Itu diperiksa dong. Ini saya punya cerita begini. Saya pernah ketemu seorang jaksa ya yang bekerja di Jaksa Tinggi. Kalau saya jadi Jaksa Agung, dalam 2 hari akan saya tangkap Luhut Panjaitan. Pertama Luhut Binsar Panjaitan. Karena dia sudah lama mengamati. Basis argumentasinya apa?
Ya itu nggak dia sampaikan ke saya toh. Oh, misalnya dia mengatakan kalau saya jaksa tadi itu, Iya. kalau saya jaksa agung hari ini, Iya. dalam 2 hari saya tangkap itu Luhut Ya, Binsar karena Panjaitan. semua bukti-buktinya sudah di tangan saya. Gitu ya Nanti disebutkan kalau ya. perlu kita sampaikan ini informasi ini langsung kepada presiden. Gitu. Belum lagi kasus yang apa ekspor apa namanya, kan ada catatan impor nikel atau apa itu di Cina. Iya. Sementara catatan ekspor di sini nggak ada. Iya. Berapa juta ton itu? Bayangkan itu. Gila-gilaan. Kan gila itu, ya. Dan itu nggak diusut juga sampai saat ini. Jadi betapa orang-orang ini sudah menginjak-injak hukum, tetapi kalau termul-termulnya itu selalu mengatakan hormati hukum, hormati prosedur hukum. Iya, Itu aja. iya. Tetapi ketika Iya. itu diperlakukan kepada mereka, Iya. itu enggak diinjak-injak. Contoh Sylvester hari ini. Iya, iya. Enggak ditangkap-tangkap juga Iya. oleh jaksa agung. Entah apa alasannya. Bebas dia, sudah inkrah katanya. Iya. Jadi termul ini adalah manusia-manusia penipu dan munafik sebenarnya. Ya, dan itu semua direstui dan bahkan mungkin dididik oleh yang namanya Jokowi itu. Gitu loh. Iya. Karena Jokowi memang udah terbiasa munafik ya. Sejak dia calon wali kota itu udah semua ditipu pokoknya. Apalagi jadi calon presiden. Coba bayangkan ijazah SD-nya yang fotokopi yang ditunjukkan itu di persidangan. Itu lucu. Karena kolom nilai dengan huruf ya kan, yang harusnya ditulis dengan tulisan 8, 7 gitu. Ditulisnya ABCD. Waduh, Iya, nanti bisa saya tunjukkan di buku saya. mana ada ABCD untuk nilai SD? Lah iya. Jadi angka kemudian ABCD itu. Waduh, Harusnya padahal itu misalnya kayak kuliah dong. makanya ini ijazah capopo gitu loh. Itu ada di persidangan saya gitu. Dan tidak bisa jawab gurunya itu. Hakimnya juga nggak bisa jawab. Tahu-tahu saya dihukum 6 tahun vonis pertamanya itu. Kan banyak bang, orang termul ini menuduh kaum sakit hati. Kalian kaum goblok. Ya Tahu nggak sakit termul? hati lah. Siapa yang nggak Siapa sakit yang nggak hati sakit kalau hati punya gitu? presiden 10 tahun itu, ya modal tipu-tipu coba. Hanya orang waras Iya. dan harus sakit hati sebagai warga negara. Kalau nggak sakit hati, kamu jangan jadi orang. Berarti kalian nggak waras, penjilat kudis gitu loh. Iya. Parah kalian. Ya memang sakit hati kami Iya. sebagai warga yang waras. Daripada kalian penjilat tak berakal. Itu loh, punya presiden penipu kayak gitu masih dipuja-puji. Jokowi sakit otak, sakit Ya. jiwa. Jadi kembali ke topik awal bang, sudah mulai habis baterai. Iya. Tujuan kita ke Cirebon ini untuk apa? Memberikan support kepada 7 terpidana. Jangan putus asa ya bang ya. Ya, jangan putus asa. Kita punya harapan baru seorang Presiden Prabowo Subianto yang memperhatikan kalian. Iya, pada akhirnya Prabowo akan mendengar ini. Oh, Kalau Bang Bambang Tri bantu bersuara ya. ya, ya. Ya bang, Ya, saya bantu bersuara. Ya. Nah bagi kalian sebelum kami tutup ini, bagi kalian yang ingin mendukung penerbitan ulang ya bang ya, penerbitan ulang Jokowi Undercover 1, 2, dan mendukung perjuangan investigasi lanjut oleh Bambang Tri. Di deskripsi itu ada nomor rekening nomor rekeningnya Jauhari ya. Ya, Itu saudara sekaligus mengawal ya, saudara dan pengawal. ya, karena dia sudah bersumpah itu. Menjaga keselamatan Iya. Pak Bambang Tri. Di situ bisa kalian support ya supaya investigasinya lanjut ini kan bang. Iya. Terus lapangan terus. Iya, lapangan terus toh. Artinya saya akan menemui orang yang dulu sudah ketemu saya itu. Oh jadi cross check and Iya, check and iya. recheck and recheck. Tugas hari- dari wartawan. Hari ini berhasil toh. Saya bisa ketemu Bu Isti. Isti ya. Isti. Ada di video Iya. di mana ya? Di video sebelumnya Iya. itu ya. Kalian tonton di video sebelumnya investigasi di sekitar Salatiga, Iya. di Kabupaten Semarang ya. Nah itu jadi kalau kalian ingin mendukung, ini bukan apa ya? Ini dukungan untuk bukan main-main nih, dukungan untuk membongkar dan mencari kebenaran. Dukung kalian Pak Bambang Tri. Itu rekening BCA atas nama Jauhari ya. Itu saudaranya sekaligus pengawal supaya menjaga, karena Pak Bambang Tri bagian kakinya sudah agak susah jalannya. Ya. Harus sedikit gitu ya Pak ya. Ya.
Bang, ada apa ya? Memang kejadian di lapas itu? Enggak, itu alami saja karena tua. Oh, gitu ya. Di lapas juga. Jadi perlu dikawal lah gitu, dibantu-bantu oleh itu saudaranya ya, yang rekeningnya ada di deskripsi. Ya. Tapi kalau kalian nggak mau ngasih, nggak apa-apa, tapi jangan dicibir, gitu ya kan. Biarkan orang yang mau memberikan untuk memberikan support dengan tanpa apa namanya, tanpa pamrih, dengan murah hati, gitu ya kan. Biarkan mereka kalau mau mensupport, jangan dicibir, gitu loh, ya. Daripada kalian mendukung si Termul, bos Termul itu untuk apa, ya. Oke pemirsa. Ya, sampai sekian dulu. Besok kita akan jumpai salah satu pengacara. Mudah-mudahan ada waktu dan waktunya cocok, ya, supaya kita berikan support kepada 7 terpidana seumur hidup yang masih di penjara Cirebon. Kasus Vina Cirebon. Ya. Ya, Bang Bambang Tri besok bisa bertanya apa sih detil permasalahannya ke Bu Titin atau pengacara lainnya besok. Iya, mungkin bisa lebih rinci. Walaupun saya sudah menangkap gitu yang pokoknya itu pokoknya, tapi detailnya kan besok bisa supaya bisa dibantu disuarakan gitu. Karena semakin banyak menyuarakan, maka suara itu bisa terdengar oleh Prabowo Subianto gitu. Karena no viral no justice. Sudah viral aja belum tentu kita dapatkan justice. Apalagi kalau kita nggak bersuara, ya kan? Bisa hilang itu. Oke, Pak Bambang Tri, semoga dapat bukti-bukti baru untuk pengajuan PK juga ya, untuk kepentingan Pak Bambang Tri, dan yang 7 terpidana juga ada rencana untuk mengajukan PK kedua ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.